Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Nandang Suherman 61. Dan pada kesempatan ini saya mau mengupas sedikit terkait dengan pilkada serentak yang terjadi dan lokusnya adalah di kota Tasikmalaya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Tasik ada 5 pasangan calon yang sudah disahkan oleh KPU beberapa waktu lalu. Kelima calon tersebut sudah menyampaikan visi misi program unggulannya untuk diperhatikan, untuk diteliti, untuk dilihat, dan mereka akan menyampaikan program-program unggulan ini dalam kampanye mereka yang sekarang sudah mulai juga. Nah, saya ingin sedikit dan ingin mengajak warga Kota Tasik untuk lebih cermat menentukan pilihan terhadap kelima pasangan ini yang sudah menawarkan program-program unggulan, begitu namanya. Program unggulan cukup banyak, ada yang normatif. Yang normatif itu adalah dengan istilah-istilah bahasa-bahasa narasi yang sudah biasa, meningkatkan gitu kan. Meningkatkan insentif guru, meningkatkan insentif guru madrasah, meningkatkan operasional RT, RW, LPM dan seterusnya, meningkatkan operasional DKM. Itu seperti yang dinyatakan oleh pasangan nomor 3. Sementara pasangan nomor 1 keluar angka bantuan modal UMKM 5 juta, insentif guru ngaji dan PAUD 1,5 juta, pemenuhan kelurahan 75 miliar, kayak seperti itu, sudah keluar angka. Ada yang untuk bantuan ekonomi kreatif 10 juta, kartu kesehatan, kartu pendidikan, kartu apalah gitu, tunjangan ibu hamil, yang gitu udah keluar juga angka. Itu dari nomor 1. Nomor 2, pasangan nomor 2 Ipan Dede, itu ada bantuan 50 juta per RW per tahun. Layanan kesehatan gratis, itu yang pakai nominal hanya 1 tuh di Ipan Dede, 50 juta per RW. Sementara yang lainnya layanan kesehatan gratis, seragam sekolah gratis, insentif guru naik, program wirausaha muda dan program Tasik Connect. Sementara program unggulan nomor 4, Pimandiki, fasilitas pendidikan dirinya, kan, pengembangan pondok pesantren, cukup banyak di sini, hampir berapa puluh tuh, cukup banyak, cukup panjang sekali. Dan ini tidak menawarkan berapa bantuannya. Demikian juga untuk pasangan nomor 5, program unggulan dari Yanto Aminuddin. Itu tidak menawarkan nominal, tetapi dia menawarkan narasi seperti meningkatkan SDM yang bersaing. Jadi ingin membangun sumber daya manusia Kota Tasik yang bersaing, yang bisa bersaing. Meluncurkan program inovatif, Rempuk Sauyunan, Tasik Motekar, Jumat Berkah, Ojol Day, Juragan Bager, sakit jemput antar sehat. Nah, yang seperti itu narasi-narasinya. Juga meningkatkan kesejahteraan keluarga, perempuan dan anak, yang seperti itu. Ini cukup menarik bagi saya, dan ini pun harus kita kritisi bersama. Kenapa harus kita kritisi bersama? Seluruh program-program unggulan ini ada yang berkonsekuensi anggaran atau dana. Kebanyakan berbeda. Ada beberapa yang tidak berkonsekuensi dana. Misalnya kayak mewujudkan masyarakat beriman, berakhlak dan bertakwa. Itu tidak secara spesifik, kan? Meningkatkan kesejahteraan keluarga, perempuan dan anak, ini juga masih sangat blur. Pasti ada dananya, tetapi tidak begitu spesifik. Tetapi ada yang sudah spesifik menawarkan dan keluar angka nominalnya. Misalnya bantuan modal UMKM 5 juta dari pasangan muslim, kan? Pertanyaannya, berapa jumlah UMKM yang mau dia bantu modalnya? Dan 5 juta itu untuk apa? Di tengah suasana sekarang itu, UMKM dengan modal 5 juta itu bukan UMKM, itu sudah mikro. Sudah kecil, mikro lagi gitu kan. 1,5 juta untuk guru ngaji dan PAUD, misalkan apakah per tahun, per bulan dia keluar. Dana kelurahan 75 miliar, pemenuhan. IPAN juga bantuan 50 juta per RW. Dan ini dijelaskan oleh pasangan Ipan Dede, sumbernya dari dana kelurahan, kan, yang keluar nominal itu. Nah, saya ingin mengingatkan, karena ini berkonsekuensi dengan anggaran, maka anggaran Kota Tasik juga harus diperiksa. Apakah memang cukup mampu
Kota Tasik membiayai program-program yang sudah dinominalkan seperti itu, yang bersumber nantinya dari APBD-nya. Nah, ini yang harus menjadi pertanyaan yang disodorkan kepada pasangan-pasangan tersebut. Ya kan? Kenapa ini? Karena setelah saya coba analisa, dana kelurahan ini kan dana kelurahan sumber dananya itu dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus non-fisik, dan setiap tahun dialokasikan oleh pemerintah pusat. Dan yang saya tahu setelah saya buka-buka dokumen APBN-nya, paling tidak selama 3 tahun ini, itu dana kelurahan itu dirata-ratakan seluruh Indonesia yang punya kelurahan jatuhnya per tahun 200 juta. Jadi kalau di Tasik ada 60 kelurahan, ya kan, 60 kelurahan kali 200 juta itu sekitar 12 miliar. Ya kan, 12 miliar. Nah, Tasik itu ada lebihnya 13,8 miliar. 13,8 miliar. 13,8 miliar. Dan untuk tahun depan pun sama 13,8 miliar. Nah, itu. Jadi kalau bantuan RW yang pasangan IPAN DD yang nanti akan sumbernya dari dana kelurahan 50 juta per RW, 50 juta per RW per tahun apa per bulan tuh? Ya kan? Per tahun apa per bulan? Kalau per tahun 50 juta per RW, berapa jumlah RW di Kota Tasik? Ada katanya kurang lebih di 463 atau sekitar seperti itulah. Dan pernah dihitung atau 643. Maaf, sekitar segitu. Maka dibutuhkan 43 M. 43 miliar satu tahun tuh untuk dana kelurahan. Kalau sumbernya dari dana kelurahan. Sementara Muslim Nur Hayati 75 miliar. Padahal dana kelurahan hanya 13,8. Dari mana kekurangannya? Nah, tentu saja ini dari sumber lain. Apa sumber lain? Yang paling mungkin ya dari pendapatan asli daerahnya. Pendapatan asli daerah Kota Tasik itu berapa sih? Berapa pendapatan PAD-nya Kota Tasik? Menurut catatan saya, dari tahun 2017 sampai tahun 2023 merujuk kepada dokumen yang sudah direalisasikan APBD realisasi, ternyata PAD Kota Tasik itu kisarannya itu paling rendahnya itu sekitar 280 miliar itu di 2018, yang paling tinggi yang lumayan tinggi itu 2021 sekitar 445 miliar ya per tahun. Dan PAD ini ada yang langsung harus dikembalikan. PAD tidak bisa digunakan untuk apapun. Dari mana itu? Dari BLUD. BLUD apa? BLUD rumah sakit. Nah, BLUD rumah sakit itu selalu ya dikeluarkan berapa itu pendapatan BLUD rumah sakit itu? Kisarannya itu sekitar 110 sampai di angka 280 miliar. Ya kan? Sekitar segitu tuh. BLUD itu dan itu harus dikembalikan jadi PAD yang tadi itu langsung dikurangi oleh BLUD berapa, dan sisanya sebagian besar digunakan untuk TPP. Kapan itu ada TPP? Itu sejak lama juga sudah ada. Kalau tunjangan ASN yang sesuai dengan regulasi tingkat pusat itu dananya dari ASN, dari APBN. Tapi ini tambahan penghasilan pegawai itu adalah kebijakannya wali kota. Nah, sejak tahun 2017 sampai 2023 itu besaran TPP itu yang pertama 2017 itu 107 miliar, 108 miliar. Dan di posisi 2023 yang kemarin itu sekitar 163 miliar. Nah, jadi selalu naik itu TPP itu. Dan kalau kita lihat untuk tahun 2023 dari total PAD 364 miliar dikembalikan ke BLUD sekitar 167 miliar, ya kan? Jadi 364 diambil 167 gitu ya. Dan sisanya dan untuk TPP-nya 162 dan sisa PAD pada saat 2023 sekitar 34. Berapa yang paling tinggi sisa PAD? Itu pernah di tahun 2018.
itu masih lumayan, sisanya itu 1,2 sekitar bukan 1,2 bukan 1 miliar, yang paling kecil tuh 1 miliar lebih, 1,3 miliar itu 2018. Di yang paling besar sisanya itu di tahun 2017 masih di 136. Di tahun 3 tahun terakhir itu kisarannya di bawah 45 miliar. Jadi dengan angka yang seperti itu, program yang sudah dijanjikan dengan dinominalkan itu cukup relatif sulit untuk bisa direalisasikan, kecuali ada sumber lain, ya kan? Sumber lain dari mana itu? Nah, itu yang harus ditanyakan kepada paslonnya. Demikian juga apalagi ditambah dengan bantuan-bantuan yang lain yang memerlukan juga anggaran yang harus disediakan, yang harus dialokasikan oleh siapa? Oleh pemerintah kota. Apakah misalnya kartu Tasik Pintar, kartu anak sehat seperti yang Piman tawarkan, Piman Diki itu, kartu Tasik Merdeka itu berupa apa? Itu kita belum dapat penjelasan ini. Itu juga pasti ada anggarannya. Program apa lagi? Hampir semua kandidat menawarkan program-program yang menurut saya sangat menjanjikan. Tetapi persoalannya, seberapa mampu APBD Kota Tasik membiayai itu? Kalau tidak ada duitnya, maka cenderung dia hanya sekedar PHP. Hanya sekedar pemberi harapan palsu karena ketidakmampuan anggarannya untuk membiayai. Maka menurut saya bagi pasangan, tetapi ini semua pasangan ya yang menjanjikan seperti itu harus dibedah, harus diajak diskusi, harus diajak untuk mengupas, memperdalam agar apa yang ditawarkan itu menjadi rasional dan visible, realistis gitu. Jangan hanya sekedar omon-omon. Gitu kan. Nah, hal yang seperti ini perlu, dan ini harus terus diperbesar suara-suara seperti ini agar terus warga kritis, dan jangan sampai warga Tasik itu menentukan pilihan karena janji program seperti ini, atau satu lagi oleh suara-suara yang bisa dalam tanda kutip dibeli dengan intervensi yang sekarang langsung ada bantuan-bantuan, tawaran-tawaran yang diberikan oleh para kandidat berupa barang atau uang. Saya kira tidak serendah itu warga Tasik untuk menentukan pilihan, tapi harus diuji dari visi misi program-program unggulan yang rasional, yang memang bisa menjawab persoalan masyarakat hari ini di Kota Tasik. Kalau kita belanja informasi terkait apa masalah yang harus diselesaikan Kota Tasik, itu tercermin enggak dalam program-program unggulan tersebut? Ya kan? Tercermin Pak? Enggak. Nah ini, apa problem-problem utamanya? Harus berangkat dari itu, dan APBD itu salah satunya adalah tujuannya untuk mengintervensi, dan pemimpin kita ini punya wewenang ya, dan memang dia tugasnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu, yang salah satu sumbernya adalah keuangannya dari anggaran pemerintah yang disebut dengan APBD. Oleh karena itu sekali lagi saya mengajak untuk warga Tasik kritisi seluruh program-program unggulan dari kelima pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tasik ini, dan Anda tentukan setelah Anda kupas dan tanyakan secara lebih dalam terhadap program-program unggulan, apakah cukup realistis, cukup rasional, atau itu hanya sekedar menawarkan harapan-harapan palsu saja. Saya kira itu dari saya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.